Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini di studio TVRI Jambi yaitu Mbak Novil Cudnizar, MC Psikolog. Assalamualaikum Mbak Novil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Novil? Alhamdulillah baik, semangat ya. Barakallah, yang memang merupakan seorang psikolog ya, psikolog klinis ya Mbak ya. Iya, Masya Allah, benar. barakallah. Baik Mbak, sebelumnya kita udah pernah bertemu nih ya Mbak ya? Udah Alhamdulillah. pernah. Cuman mungkin pemirsa ingin lebih tahu nih tentang Mbak Novil, apakah aktivitasnya, kemudian juga seperti apa kegiatan sehariannya. Dipersilakan Mbak Novil. Baik, ya. Perkenalkan, nama saya Novil Cudnizar, saya dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dan dalam hal ini yaitu dari wilayah Jambi. Ya, sekarang saya bekerja di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dan posisinya itu di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Wah, luar biasa. Kemudian untuk aktivitas organisasi nih Mbak, ini ada dalam lembaga juga atau seperti apa nih Mbak? Iya, benar. Jadi kita dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dan kita punya cabangnya ya, wilayah Jambi. Dan alhamdulillahnya hari ini lagi ulang tahun IPK Indonesia wilayah. Wah, Ya. luar biasa. Indonesia maksudnya IPK Indonesia gitu kan, yang udah ke-7 tahun. Oh, gitu 7 ya. tahun. Semoga semua anggotanya gitu ya bisa tetap semangat untuk mensejahterakan gitu ya terkait dengan kesehatan mental seluruh warga Indonesia. Amin, ya rabbal alamin. Menarik nih Mbak, Iya. tentang tema kita pada hari ini. Benar. Ada P3LP. Iya. Nah, yang saya biasa dengar kan cuma P3K nih. Iya. Nah, kalau sekarang P3LP merupakan kepanjangan dari pertolongan pertama pada luka psikologis. Wah, Iya. baik pemirsa, bagi Anda yang bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar area kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Mari bergabung bersama kami untuk bertanya seputar tema kita pada hari ini. Tentunya pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh ahlinya, yaitu ada Mbak Novil. Oke. Baik Mbak Novil, tentang Ya. tema kita menarik nih Mbak. Karena yang biasa terdengar kan selalu pertolongan pertama pada luka atau pertolongan pertama pada kecelakaan begitu ya. Nah, ini ternyata ada ujungnya, luka psikologis. Nah, Iya. mohon mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti apa nih luka psikologis ini nih, Mbak. Oke, Ya, baik. dipersilakan Mbak Novil. Sebelum kita berangkat ke luka, kita harus tahu dulu dong yang sehat itu gimana. Betul. Gitu kan ya, yang dikatakan orang yang tidak sakit gitu ya secara mental, kita harus paham dulu ya. Betul. Gitu ya Mbak ya. Nah, kalau orang yang dikatakan sehat jiwanya, yang pertama nih gitu ya, dia sadar tentang kemampuan dirinya. Oke. Nah, contoh Mbak Mawadah nih sadar nih kalau saya bisa public speaking gitu ya, saya sadar bahwa saya bisa membaca Al-Quran gitu, sadar dengan kemampuan dirinya. Betul, betul. Dan yang kedua, dia bisa mengelola stres. Oke. Nah, kalau kita ibaratnya sehari-hari kita pasti tentu ada stresnya ya, Iya, nggak mungkin setiap nggak ada orang ya. stresnya gitu kan. Setiap kita punya stres, seperti kayak stres di kerja, stres dengan ngurus anak gitu ya, atau kemudian stres misalkan masalah ekonomi. Betul. Ya kan. Tetapi bagaimana kita untuk bisa mengelola. Betul. Tapi bukan berarti orang yang stres kemudian kita katakan oh dia ada masalah kejiwaan. Wah, Enggak iya benar, gitu ya, benar. karena kan tergantung, kalau dia masih bisa untuk mengelola stresnya itu dikatakan masih sehat. Oke. Nah, yang manage iya, ya, manage benar. bagaimana perasaannya tentunya ya. Benar. Yang ketiga, bagaimana bisa untuk produktif. Meskipun weekend, belum Iya. weekend kayak sekarang, gitu, tapi dia masih bisa untuk produktif tuh, Betul. gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan bahwa orang tersebut berarti dia sehat untuk Secara jiwanya. psikologisnya ya. Kemudian selain dari itu bisa berkontribusi ketika di lingkungan. Betul. Nah, misalkan ada kegiatan gotong royong atau apapun itu, gitu ya. Ikut Nah, terlibat, ikut terlibat, gitu ya. gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan, oh, berarti dia sehat, gitu. Tetapi kalau dia nggak bisa untuk berbaur, beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, berarti ada masalah nih dengan kejiwaannya atau psikologisnya. Betul. Dan yang terakhir, gitu ya. Dia juga ketika di lingkungan dia bisa berkontribusi.
gitu ya. Contoh ketika di sekolah ya, ikut kegiatan PMR, pramuka gitu ya. Aktif ya. Iya, aktif gitu. Nah, itu dikatakan orang yang sehat jiwa. Terus yang lukanya gimana? Iya benar. Ya, Nah, gitu ini kan tema kita nih ya, yang menarik nih, gimana nih luka dikatakan psikologisnya luka-luka seperti psikologi seperti apa? Itu merupakan perasaan tidak nyaman dan merasa ada perasaan yang tidak enak di diri kita. Dan itu mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu biasanya luka psikologis itu ada situasi krisisnya. Nah, tidak mungkin dia mengalami luka psikologis tidak ada situasinya, situasi krisisnya. Sama kayak kita kecelakaan gitu ya. Ada penyebabnya. Penyebabnya, oh kemudian dia ditabrak nih sama mobil gitu kan. Nah, sama halnya dengan luka psikologis. Biasanya ada situasinya, namanya itu situasi krisis. Krisis ya, situasi krisis. Situasi krisis. Dan situasi krisis itu yang membuat tekanan, yang membuat orang merasa stres, yang sangat penuh, sangat besar sekali. Gitu. Itu udah penuh kali ya? Iya, dia nggak sanggup lagi gitu kan ya. Dan biasanya setiap orang tuh beda-beda situasi krisisnya, Mbak. Contoh, saya kehilangan handphone. Ada yang orang sangat panik banget ya. Betul. Mana handphone saya yang kelabakan gitu ya, sampai akhirnya nggak fokus. Ya, ada yang orang ya cukup santai. Paling tinggal di rumah ini, gitu kan. Paling di ruangan. Ya kan, ada yang orang demikian. Nah, situasi krisis setiap orang akan berbeda-beda. Nah, di situ yang memang harus kita pahami dan kita juga nggak bisa bandingkan nih Mbak Mawadah. Allah, hanya sekedar itu doang, gitu kan. Nah, tetapi dari dia kehilangan handphone itu, dia itu menganggap bahwa itu menjadi luka psikologis dia. Jadi nggak fokus, ya. Jadi kemudian merasa nggak bisa yang biasa bisa dia lakukan, jadi nggak bisa, gitu ya. Kemudian dia ada ngerasa cemas, gitu ya. Ada kemudian panik, gelisah, gitu. Hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang kemudian dikatakan luka psikologis. Wah, ternyata sedalam itu ya. Nah, kayaknya gitu. simpel gitu dengar temanya kan pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, ternyata banyak hal yang akan menjadi suatu kesehatan mental itu ternyata ya, Mbak ya, sehingga sampai luka psikologis benar. tadi. Nah, luka psikologisnya itu ya kita nggak bisa kemudian melakukan yang kayak kalau luka ya jelas ya, kalau fisik ya Mbak ya, jelas kelihatan, kemudian kita kasih betadin gitu ya, gitu. Kemudian terlihat gitu kan, oh ini kita bersihkan dulu lukanya. Tapi kalau luka psikologis enggak, kita harus punya caranya sendiri, ada tahu caranya bagaimana untuk melakukannya, dan kita lihat dulu situasinya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu ya memang kita terkadang lingkungan kita itu nggak terlalu paham gitu ya, atau kemudian nggak biasanya itu sampai mengabaikan atau akhirnya tidak tahu tata caranya. Begitu. Jadi ada step by stepnya nih kayaknya. Makanya tema kita pada hari ini adalah pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, boleh nih diinfokan nih apa aja nih step by stepnya itu. Ya. Karena sangat penting sekali ya. Udah dijelasin tadi seperti apa sehat mental dan seperti apa luka psikologis itu sendiri. Nah, luka psikologis sudah kita bahas ya. Nah, namanya itu kalau obatnya kan itu kalau yang tadi kecelakaan P3K. Nama kita itu P3LP, pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, pertolongan pertamanya itu apa sih ini katakan P3LP gitu ya? P3LP itu bantuan psikologis yang dasar gitu kan, dan dasar dan semua orang bisa untuk melakukannya. Nggak harus profesional gitu kan ya, dan itu tapi merupakan dasar. Dasar, basic gitu kan ya, dan ini tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya agar mengurangi gitu ya, seseorang itu sampai pada tahap yang gangguan. Nah, ibarat kalau piramida ya, ibarat yang piramida, kita bagian dasarnya dulu. Yang paling basicnya dulu. Basic dulu. Tapi terdengar sepele kayaknya ya Mbak. Iya, benar. Terdengar sepele gitu kan. Tapi ini krusial banget gitu kan. Nah, kita ibarat tuh kayak piramida, kita bagian dasarnya ini P3LP. Kalau semisalkan udah dasarnya P3LP, ini semua orang bisa melakukan.
Kemudian kalau misalkan udah agak parah sedikit, nanti naik nih, gitu ya. Sampai kepada tahap akhir adalah psikiater. Tetapi kalau semisalkan kita tidak terlibat, kita tidak bekerja sama di masyarakat untuk melakukan P3LP, nanti jadinya jatuhnya malah segitiga yang jadi persegi panjang, melebar. Iya, jadi makin banyak orang mengalami gangguan jiwa nantinya. Nah, padahal kita bisa menekan itu. Iya, betul. Jadi nggak semuanya sampai mengalami yang gangguan jiwa yang seperti saya sampaikan tadi. Betul. Dengan P3LP inilah kemudian bisa untuk mengurangi gitu ya dampaknya yang secara psikologis sampai ke gangguan jiwa. Seperti itu. Ternyata ada ya caranya terlebih dahulu, tidak harus ini dia ada masalah langsung ke psikolog dulu. Ternyata ada. Gitu. Inilah yang namanya P3LP tadi. Wah, bisa dijelasin ya Mbak apa aja nih step-stepnya untuk P3LP ini tadi? Oke, untuk P3LP sendiri yang step dia itu kita pakai 3M. 3M. Iya, bukan 3 miliar ya. 3 M. Tapi selesai juga kayaknya masalahnya kalau Oke, iya betul. Nah, 3M. Yang M pertama itu memperhatikan. Oke, yang pertama memperhatikan. Jadi memperhatikan itu kita menggunakan indera mata kita. Ya. Diperhatiin lah gitu ya, diliatin gitu. Contoh, kok hari ini Mbak Mawadah kok agak lebih pendiam ya. Tetapi saya memperhatikan dengan mata. Gitu. Atau semisalkan kok dari tadi dia keringatan aja. Gitu ya. Atau semisalkan kok sepertinya di tangannya ada luka nih. Gitu. Gak nyaman gitu ya. Bisa jadi apakah dia habis menyakiti dirinya? Nah, atau semisalkan kayaknya kok hari ini dia jilbabnya terlalu ke depan ya. Misalkan, itu berpengaruh ya? Hal-hal kecil begitu. Iya, kita memperhatikan apakah dia habis kena pukul, kemudian ditutupi, gitu. Kok beda hari ini? Nah, kita harus memperhatikan tuh Mbak. Ya. Jadi kita pun juga harus peka terlebih dahulu untuk melihat, kan ini deket ya kebiasaannya sebelumnya kita bandingkan dengan hari itu. Gitu. Iya, atau semisalkan kok hari ini Mbak Mawadah megang perut terus ya dari pagi tadi, apakah dia sakit perut ataukah dia lapar? Kita memperhatikan dengan menggunakan indera kita, gitu. Nah, dalam hal ini indera mata ya tentunya kalau kita untuk memperhatikan. Atau semisalkan ketika kita ngobrol, kok dia ngelihat ke arah pintu terus ya? Ada yang ada apa? Gitu berarti dia takut ada seseorang mungkin yang mau datang dan orang tersebut bisa jadi itu orang yang nggak dia sukai atau dia takuti, gitu ya. Nah, itu kita menggunakan indera mata kita. Kalau misalkan kita contoh ya, mungkin pada yang sering terjadi, gitu ya. Misalkan kasus KDRT. Ya, kalau kasus KDRT dia pasti murung, mungkin pernah mendapat kekerasan gitu ya. Mungkin kayak kasus yang kemarin yang sempat viral banget gitu ya. Viral banget. KDRT misalkan dia lebam nih mukanya. Gitu ya. Setelah dia lebam mukanya, kemudian kita konfirmasi. Pas kita lihat kan mukanya, gimana Mbak Mawadah hari ini? Kabarnya gimana? Bisa kayak gitu ya. Ini bagian ini merah kenapa ya? Kok kemarin saya nggak lihat nih merahnya kenapa gitu. Jadi dilihat ya, didekatin lah. Iya, didekatin gitu ya. Kemudian kita memperhatikan ya. Oke, udah makan belum? Karena kita ngelihat dia kayak pucet nih. Ya, nggak semangat segala macam. Udah makan belum? Udah, saya udah makan gitu. Ada yang pengen udah diceritain nggak? Gitu. Atau kalau misalkan lukanya sangat memar, kelihatan merah banget gitu ya, kayak masih ada darahnya atau luka, ya kita nggak usah ngelakuin apa-apa dulu, tapi kita bawa dia ke rumah sakit. Baik, Mbak. Menarik ya Mbak ya. Ini kita tahan dulu nih Mbak ya. Kita izin untuk iklan jeda terlebih dahulu ya. Siap. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Mbak Novil yang merupakan psikolog klinis pada hari ini, yaitu tentang materi kita mengenai P3LP, pertolongan pertama pada luka psikologis.
Bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau melalui telepon WA di nomor 0811 7433 133. Mari bertanya seputar tema kita pada hari ini, dan nantinya jawaban Anda akan langsung dijawab oleh ahlinya, yaitu Mbak Novil yang merupakan seorang psikolog klinis. Baik Mbak, tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang apa itu kesehatan mental, apa itu luka psikologis, dan tadi saya udah nanya nih, gimana nih step-stepnya nih Mbak untuk mengetahui atau bagaimana caranya untuk supaya kita bisa pertolongan pertama nih pada orang yang luka psikologis. Nah, yang pertama tadi udah dijelasin dengan pertama melihat, memperhatikan. Oh ya, memperhatikan ya, memperhatikan dengan melihat tadi ya. ya. Kemudian yang kedua dengan mendengarkan. Nah, tampaknya sudah ada yang bergabung bersama kita nih, Mbak. Izin saya sapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang. Mohon izin volume televisinya dipelankan terlebih dahulu agar tidak storing di studio TVRI Jambi kita. Halo. Ya, sekali lagi saya beritahu mohon izin untuk volume televisinya dikecilkan sehingga tidak terdengar storing di studio TVRI Jambi. Ya. Sayang sekali tampaknya putus ini Mbak Novil. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811 7433 133. Tampaknya tadi kita masih menantikan ya Mbak ya, bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya seputar tema kita pada hari ini tentang apapun itu, tentang psikologis hati dan luka. Wah, itu boleh langsung saja bergabung bersama kami di Studio TVRI Jambi. Baik Mbak, kita lanjut nih. Yang mana tentang pertolongan pertama pada luka psikologis tadi. Yang pertama memperhatikan. Ya, saya jadi ingat dengan melihat, dengan yang biasanya seperti apa dibandingkan dengan hari ini seperti apa, berarti itu kita harus memperhatikan terlebih dahulu. Kemudian kedua ada mendengarkan. Nah, ini tadi mendengarkan nih, saya tahan dulu nih tentang yang mendengarkan ini. Boleh silakan dilanjutkan penjelasannya, Pak? Oke, sip. Kalau misalkan tadi udah saya bahas tentang memperhatikan ya, yang kemudian itu ada mendengarkan. Nah, mendengarkan ini yang seperti apa? Pasti kan kita sering bingung ya, gitu ya, mendengarkan. Nah, mendengarkan tentu kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita ada minat nih, minat terkait dengan apa yang disampaikannya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus ada empati. Empati gitu kan, bagaimana yang dia rasakan gitu kan. Kita juga tidak menyalahkan, tidak melakukan instruksi gitu ya. Bisa jadi dia masih pengen untuk cerita gitu. Dan terkadang yang sering salah kita lakukan ketika kita mendengarkan, malah kita yang jadi cenderung emosi gitu. Iya, emosi, dan kemudian malah kita lagi banyak yang cerita. Karena tujuan kita adalah mendengarkan gitu kan, tapi malah kita yang lebih banyak berbicara sebagai yang harusnya mendengarkan. Gitu ya. Contoh, saya mau curhat nih sama Mbak Mawadah, kemudian Mbak Mawadah yang kemudian menceritakan, aduh saya pernah mengalami gini-gini, fase gini-gini, dan lebih banyak Mbak Mawadah menceritakan dibandingin saya. Nah, padahal tujuan awalnya adalah pengen mendengarkan. Gitu ya, itu untuk hal itu. Dan kita juga terkadang sering membandingkan, aduh udah itu nggak seberapa nih. Ya, itu gitu tidak boleh ya dilakukan saat kita ingin mendengarkan. Betul. Ya, saat kita ingin melakukan P3LP. Benar, karena kita balik lagi ke konsep awal bahwa situasi krisis antara si A, antara si B tentu berbeda. Bagi A itu sangat, kemudian situasinya itu sangat krisis banget bagi dia. Tetapi bagi si B itu enggak, bisa jadi biasa aja. Bisa jadi masalahnya atau situasi krisisnya si B bagi si A itu biasa aja. Betul. Iya, gitu kan. Kita nggak bisa menyamaratakan, gitu kan. Dan ibaratnya bukan lagi saingan masalah ya. Iya, betul. Gitu kan. Bukan nyari kehebatan gue, nggak gitu ya. Gue ya, enggak gitu. Tapi bagaimana kemudian kita menganggap bahwa berarti dia luar biasa ya. Dia ibarat tuh perihal ini berarti dia menganggap itu sesuatu yang sangat luka banget bagi dia. Contoh mungkin, iya saya handphone saya nggak tahu kemana nih, ya. Tapi kan santai. Kalau si B itu mungkin bilangnya santai. Tapi kalau bagi yang si A ini yang
dia nganggap itu sangat penting. Betul. Gitu ya. Itu nganggap bahwa oke, gimana ini caranya? Gitu. Dan terkadang nih Mbak Mawadah kan pas saat kita mau mendengarkan, datang nih teman kita, kalau sering kan kayak nangis-nangis tiba-tiba gitu kan, kita udah panik duluan ya, Iya, kayak benar. aduh ini kenapa lagi, kenapa paling kita kan langsung bilang kayak gitu ya, kita jadi Langsung ikutan bereaksi panik ya. jadi ikutan panik. Seharusnya dan sebaiknya itu kita nggak ikutan panik. Tetapi kita ketika tetap tenang ya. tetap tenang. Ketika ada yang datang ke kita, kemudian dia kayak menangis gitu ya, atau kemudian dia merasa cemas gitu ya, kayak gemeteran gitu, kemudian tidak bisa berkata-kata, kita tidak boleh memaksa untuk dia bercerita. Nah, tapi yang kita lakukan, misalkan kalau dia lagi berdiri, kita suruh duduk dulu. Atau kalau misalkan dia nangis-nangis ya, kita sediakan tisu gitu ya. Kita nggak usah suruh dia untuk diam, biar aja dia nangis dulu. Habis itu kalau misalkan dia cemas, kita ambil minum nih, kita kasih ke dia gitu. Atau misalkan pada situasi yang tertentu dia nggak bisa untuk kemudian cukup tenang dalam waktu yang lama, kita bisa bilang ini bisa ada tekniknya ya. Jadi tekniknya itu pernapasan 4-4-4. 4-4-4. Ada berapa kali empatnya nih, Mbak? 3. Empat. 4-4-4. Kenapa ya. itu? Gimana? Nah itu kalau misalkan dia lagi benar-benar cemas gitu ya, tarik nafas sampai hitungan 4, tapi 1, 2, 3, 4. Udah itu ditahan 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian hembuskan pelan-pelan 1, 2, 3, 4. Tapi mulutnya dibuka. Kayak gitu. Untuk penenangan awal. Iya, relaksasi di awal. Tapi kalau lagi nangis kan segugukan kan? Tapi selesaikan nangisnya Selesai aja dulu. Nah, tapi kalau dia tetap cemas, didengarkan dulu lah ya, dibiarkan dulu, dilihat, diperhatikan dulu. Diperhatikan. Nanti kita kasih tisu, kita sediakan tisu. Jadi kita duduk di sampingnya aja. Tidak perlu kayak ikut panik juga, Nggak tapi usah. membuat dia nyaman. Nyaman gitu ya, aja. Mbak? Jadi kita berada di sampingnya. Nanti pasti yang orang yang nangis itu pasti dia akan berhenti dengan sendirinya, capek. Capek nangis. Ya, yang kemudian dia juga berpikir, udah lama nih Mbak Mawadah nunggu saya nangis nih, gitu kan. Nah, dia akan berhenti. Betul. Gitu. Jadi kita cukup sediakan tisu, gitu ya. Kalau dia susah ngambilnya, kita ambilkan. Jadi kita cuma untuk menemaninya aja. Jadi bukan berarti kalau ada orang menangis ditinggalin ya, Mbak? Enggak. Akhirnya kamu tuh tunggu ya, kamu nangis dulu, saya ngerjain ini enggak, gitu ya. Saya pernah datang pasien saya, gitu ya. Itu 1 jam nangis saja. Oh, itu kita tungguin? Saya tungguin, saya cuma menyediakan minum, saya sediakan tisu, gitu kan, saya nggak nanya segala macam. Dia nangis aja, itu hampir 1 jam. Udah berhenti, baru saya tanya, udah siap untuk cerita? Nangis lagi. Sampai taraf, Bu, saya udah nangisnya dan saya udah siap untuk cerita baru. Sampai dia sendiri yang siap gitu, atau dia nyaman? Ya, kadang dia pengen untuk diluapkan terlebih dahulu, ya, diluapkan terlebih dahulu apa yang dirasakan. Tapi terkadang yang akan mendengarkan itu adalah sumber masalahnya, Mbak. Itu gimana? Nah, sumber masalah berarti sumber masalahnya itu harus tinggalin dulu, harus tinggalin dulu. Dan ini pernah juga ada kasus juga saya, dia itu cemas. Cemas, jadi datang itu tangan yang kayak gini, terus dia itu selalu ngelihat ke arah pintu. Oh, itu memang bener ya? Iya, itu cemas, dia kayak gini. Jadi sepanjang itu saya lihat cemas gini, saya suruh kasih minum juga kayak tangannya gini. Akhirnya yang saya lakukan, Mbak Mawadah, maaf ya, saya izin. Boleh. Jadi gini, ini saya waktu itu saya ingat saya nggak ada bola, yang ada cuma ada kertas. Ada kertas, jadi kertas tuh saya buat jadi bola, jadi saya lempar gini, lempar tangkap. Oh, dia refleks tetap mau nangkap? Awalnya nggak mau, karena dia takut. Sampai dia bilang, it's okay, ini hanya bola, ini bola, ayo tangkap. Jadi saya tanya, saya pakai baju apa hari ini? Biar gitu. dianya meloding ya, atau betul. dia mulai bernyaman lah gitu ya? Biar saya mencoba untuk mendistract. Gitu ya. Boleh kita contohkan mungkin Mbak Melempar Mawadah? nih? Iya, boleh. Ya. Nih, Nah, balikin? Iya, balikin. Cuman kalau orang yang sedang dalam masalah, dia kan nggak berpikir untuk melakukan sesuai dengan situasi kondisinya tuh? Masih bisa. Kita arahin ya? Iya, tetap kita arahkan. Saya lempar nih, Mbak. Lempar. Kalau lebih ntar hati-hati. Nah, jadi saya lempar itu ternyata pengalihan?
Iya, benar. Baik. Jadi saya lakukan pengalihan. Sekalian saya tanyakan, oke, saya hari ini pakai baju warna apa, Mbak Mawada? Oh, berproses ya? Iya, jadi dia sambil lempar, gitu kan. Pakai baju apa? Oh, pakai baju warna hitam, gitu ya. Atau dia bilang, saya jilbab apa hari ini? Jadi saya membuat dia fokus. Distract dengan apa yang masalah yang dibawanya iya, tadi. Betul. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Saya bilang lempar lagi, gitu. Tapi malah mungkin kalau tiba-tiba dia malah makin tantrum, Mbak, dia malah makin ngamuk. Oh, apa sih ya? Itu gimana Enggak mungkin ya? Biasa nggak apa-apa. It's okay. Ini saya membantu untuk menenangkan. Untuk nyaman ya. Iya, benar. Itu saya mau ini. Oke, nanti dia lempar karena dia datang dalam pasti keadaan mau ini ya, dalam keadaan panik atau sedang tidak nyaman. Ya, gitu. pasti dia datang biasanya ketemu sama Mbak Mawada, berarti kemungkinan besar dia pengen bersembunyi dan pengen menceritakan tapi belum siap nih. Gitu ya. Atau Mbak Mawada melihat, oke, ini dia tidak oke nih, dia lagi cemas nih. Kita bawa deh ke ruangan tertentu biar pasti dia malu juga kalau diketahuin sama orang lain, gitu kan ya. Jadi dibawa. Kita bawa dulu ke ruangan tertentu, gitu ya. Pasti dia tahu, oke, Mbak Mawada ini peduli ke saya. Biasanya ada kepedulian kayak gitu. Udah kebangun gitu ya, chemistry-nya apa udah, oh ya dia nyaman nih gitu. Iya, kan? Benar. Nah, kalau udah lempar-lempar bola, kita tanyakan, gimana, udah cukup tenang? Minum dulu. Nah, itu biasanya itu udah cukup tenang. Oke. Nah, jadi jangan kita paksakan dulu dia untuk cerita. Kalau dia kondisinya memang benar-benar belum stabil. Betul sekali. Jadi kita memang harus benar-benar memastikan dulu bagaimana kondisinya, udah tenang atau belum. Iya, gitu ya. benar. Jadi kayak main lempar tangkap itu juga bisa, atau kemudian bisa kita lakukan, oke, coba lihat di dinding itu ada gambar apa gitu. Nanti dia lihat, oh itu ada, misalkan ada jam nih, gitu ya. Selain jam ada lagi apa lagi? Oh ada foto, oh fotonya itu ada berapa orang? Coba tebak gitu. Itu pengalihan. Iya. Pasti kan ketika orang cemas pikirannya kan di mana-mana ya, lagi nggak fokus, akhirnya bisa jadi overthinking gitu ya. Biasanya kita bawa pada kondisi saat sekarang gitu. Oke, saya hari ini misalkan saya pakai sepatu warna apa, boleh gitu. Yang mudah-mudah aja, yang gampang-gampang aja. Oke, bunga itu warna apa ya gitu. Itu merupakan salah satu cara untuk membangun saling percaya juga kali ya, saling oh ya kita mau open nih, mau mendengarkan. Gitu. Ternyata ada triknya ya. Ada triknya. Bukan malah dipaksa, ayo cerita, kenapa gitu kan. Kenapa kamu nangis? Ada kan pernah kan emang sering juga. Sering banget gitu kan. Datang kemudian, kamu kenapa? Kita jadi ikutan panik gitu ya. Tapi ikutan nangis juga nggak boleh tau berarti. Aduh, kayaknya kita belum siap untuk mendengarkan kalau saat itu gitu kan ya. Tapi posisinya kalau ya memang kondisi seperti itu berarti kita butuh nih gitu ya, butuh dengan arti kata butuh, kita juga butuh ada orang yang lebih netral yang bisa untuk dengan arti kata dia bisa untuk netral terkait dengan peristiwa itu, seperti itu. Apalagi terutama tentang dia mau mendengarkan nih gitu kan. Benar. Dan yang si pendengar pun juga harus sudah siap nih terhadap apa yang ingin didengarkannya. Betul, gitu ya. Betul sekali. Kemudian berarti terakhir ada 3 nih rasanya, tadi ada 3M tadi. Iya, 3M. Yang terakhir itu menghubungkan. Ketika dia sudah untuk berbicara ya, misalkan contohnya, iya saya ada masalah nih gitu ya, anak saya lagi stres, saya lagi panik gitu terkait dengan kondisi anak saya yang sakit, misalkan contoh. Oh gitu, sakitnya apa ya? Saya punya loh kenalan dokter, misalkan Mbak Mawada bilang, saya punya nih kenalan dokter spesialis anak. Saya tahu beliau ini baik banget orangnya, ramah juga. Boleh nggak saya bantu untuk menghubungkan kamu dengan beliau? Oh, berarti membantu mengkomunikasikan ya? Betul. Atau semisalkan lagi panik nih, ya, dia nyari jalan, dia kayaknya saya nyasar nih, udah bolak-balik, saya panik nih ya. Misalkan ada orang yang seperti itu ya, ketika dia panik, dia nyasar, kemudian dia panik gitu ya. Kemudian, malah makin nyasar. Iya, akhirnya mau nanya ke saya. Oh ternyata saya juga bukan orang di sini nih, misalkan gitu ya. Kan ada berada pada situasi kayak gitu ya. Jadi saya bantu hubungkan, Bu, gimana kalau nanya ke Bapak Satpam itu? Oh, nah itu yang istilahnya gitu, menghubungkan. Ya, bukan berarti putus di kita atau malah tidak ada solusi. Iya, gitu. Saya kayaknya takut deh Bu nanya sama Pak Satpamnya, yuk saya temenin. Oke, nah, kita kan kasih solusi juga. Iya, itu menghubungkan. Jadi kan gimana rasa Mbak Mawada ketika, ibu tuh baik ya, bantu saya loh.
gitu ya. Padahal saya tidak membantu, cuman Betul. untuk menghubungkan aja. Betul Gitu. sekali. Tapi terkadang nggak semua orang nih Mbak bisa jadi 3M ini. Ini Iya. gimana kalau dari sisi psikologis itu Oke. memandang orang yang seperti itu? Karena Nah, kan tidak semua nih, semua masalah, semua orang memang punya masalah, tapi tidak semua yang bisa mendengarkan dan tidak pula semua yang bisa legowo untuk mendengarkan orang lain. Oke, Nah itu gimana betul. menurut Mbak? Nah, sendiri? 3M ini bukan aslinya bukan tahapan ya. Jadi boleh aja kita cuman melakukan memperhatikan aja, kemudian kita menghubungkan. Bisa Oh, jadi oke. ya, atau Tidak semisal- harus nggak dijalanin harus, semua, tapi iya. semampunya kita juga. Semampunya kita, karena kita nggak boleh memaksakan diri kita, karena kita bukan helper yang dengan arti kata pahlawan yang Atau selalu bukan ahlinya iya, juga. gitu ya. Baik Mbak, izin kita jeda terlebih dahulu ya Mbak. Oke, Nanti biar boleh. pemirsa makin penasaran nih Mbak ya. Oke, siap. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode 0741. Atau melalui telepon WA di nomor 08117433 133. Mari bertanya seputar tema kita pada hari ini, ataupun yang berhubungan dengan psikologis atau luka psikologis apapun itu akan langsung dijawab oleh narasumber kita, yaitu Mbak Novil yang merupakan psikolog klinis. Baik Mbak Novil, saya perjelas banget gitu Mbak Novil, biar nanti ada pemirsa yang mau bergabung bersama kita. Oke, boleh. Jadi tahu nih nanyanya seputar apa saja boleh, yang Oke. penting tentang masalah luka psikologis atau iya. luka hati. Wah nanti dia curhatnya jadinya kan ya Oke, Mbak? iya, Ya nggak baik, apa-apa. tadi saya ada sedikit bertanya tentang gimana nih, kan nggak semua orang bisa mendengarkan nih Mbak. Dari 3 benar. tahapan tadi, apakah itu wajib dilakukan ketiganya oleh orang yang mau mendengarkan atau seperti apa nih Mbak? Boleh Oke, silakan diperjelas baik. kembali. Nah, aslinya ini bukan merupakan tahapan, ya gitu ya. Jadi ini merupakan prinsipnya. Jadi bisa jadi ada yang cuman memperhatikan dan mendengarkan aja nih, gitu ya. Karena masalah bisa jadi selesai, gitu ya. Oh, Kita nggak oke. perlu untuk menghubungkan. Ada yang kayak tiba-tiba datang ke kita cuma pengen curcol aja, dengerin aja, habis itu udah dengerin kayak plong, dia kan ada ya, gitu ya. Lepas gitu Iya, ya. kalau bahasa sekarang kan anak-anak taunya pengen nyampah ya. Ih, kayaknya aku pengen nyampah iya, nih, betul. gitu ya, karena ada masalah Tempat gitu. curahan lah Iya, istilahnya. gitu ya. Ada yang kemudian yang dia memperhatikan ini kayaknya nggak oke deh, gitu ya. Kemudian dia langsung menghubungkan, bisa jadi juga ada, gitu ya. Oke, kamu kira-kira apa kabarnya nih, gitu kan? Kamu baik-baik aja nggak? Iya, saya baik-baik aja gini, tapi kayaknya kamu kelihatan nggak baik-baik aja, misal gitu. Iya, lagi ada masalah gini-gini, kayaknya aku butuh psikolog deh, misalkan ada gitu ya. Oke, saya hubungkan ya, ada saya kenal loh, Mbak Novil Cutnizar loh, misalkan Mbak Mawadah bilang gitu iya, ya. siap. Nah, gitu. Nah, oke, nanti langsung dihubungkan. Kan dia tidak mendengarkan. Betul, betul. Iya, dia nggak sampai tahap mendengarkan. Ada yang kemudian kalau biasanya mendengarkan itu dengan melihat tuh kan biasanya satu paket ya. Iya, Karena seiring kita ya, iya, seiring. kita lihat juga oke, dia kayaknya lagi ada masalah finansial nih, gitu ya. Oh, dilihat dari bajunya kelihatan nih, kayaknya dia bajunya robek, gitu Oke, kan. Gitu kan baik, itu bisa baik. kita lihat ya. Karena mendengarkan dengan memperhatikan biasanya itu satu paket. Tetapi kalau misalkan dia pengen melihat dan kemudian menghubungkan juga nggak apa-apa. Iya, Gitu ya, iya. atau semisalkan dia langsung hubungkan juga nggak apa-apa, tapi kan otomatis kenapa kamu menghubung-hubungkan tapi kita ada tidak tahu melihat, apa, gitu, tidak memperhatikan dulu kenapa, benar. gitu ya. Nggak masuk juga kan? Iya, nggak masuk juga gitu kan. Nah, berarti ini tiga-tiganya nggak harus komplit, harus ada, Betul. gitu. Boleh kok salah satunya, dan saya yakin juga kita selama ini udah melakukannya, cuma kita nggak tahu namanya, ini ada P3LP, Benar gitu. sekali, Mbak, ya. Dan kita nggak tahu juga prosedurnya. Ya, Gitu. seperti apa, kemudian mungkin banyak, iya cerita sini sama aku, cerita nih, maksa gitu. Nah, Dan ternyata gitu nggak kan. bisa begitu. Tapi di sini ada yang pada taraf tertentu kita nggak bisa menggunakan P3LP. Nah, benar Gitu ya, sekali. namanya itu kegawat daruratan secara psikologis. Nah, Jadi, benar nih, relate dengan masalah yang sedang viral ini, Iya, Mbak. Mungkin benar kan banget. banyak sekali anak-anak muda yang ada masalah, kita nggak tahu ya besar atau tidak bagi dia, tapi dia malah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Iya, Kan betul. mungkin pemirsa juga ada tahu tentang berita-berita yang viral seperti itu kan, Mbak ya. Mungkin bisa kita komunikasikan nih, Mbak. Ini seperti apa sih harusnya
kita yang dekat dengan si korban itu, atau sebaiknya kita memang P3LP-nya gimana nih terhadap orang-orang yang punya masalah, tapi dia tuh nggak mau cerita. Nah gitu, jadi gimana nih sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah itu seperti itu. Biasanya kalau misalkan nih kita kan udah kenal dulu ya, mungkin ya dengan orang yang bersangkutan gitu ya, atau teman kita yang mengalami luka psikologis, atau itu bukan luka psikologis lagi ya, kayaknya udah masalah banget ya, udah masalah gangguan yang ya, lain kali. Gangguan udah gangguan gitu ya biasanya. Nah itu biasanya pendekatan kita ya, kita care dulu. Ya kita nggak bisa untuk maksain gitu untuk cerita, tapi kita care dulu. Misalkan kita tahu nih teman kita kayaknya kusut banget nih ya, gitu ya. Udah terlalu menumpuk iya, kali udah ya, menumpuk. udah banyak nahan selama ini gitu. Mungkin kali kayak teman kerja kita, mungkin kayak kita beli minuman atau apa, kita kasih satu nih, aku beli 2 nih untuk kamu. Dibuat ya. nyaman Iya, dulu gitu betul. ya. Buat nyaman dulu, kita nggak bisa untuk maksa karena dia belum siap, bisa jadi ya untuk cerita, apalagi kayak masalah aib keluarga gitu ya, aib pasangan gitu ya. Nah hal dia nganggap hal seperti itu gitu ya. Nah kita buat nyaman dulu. Misalkan, oh kamu perginya sendiri ya, pulangnya saya antar ya gitu. Oh nggak usah, meskipun dia pasti akan mengalami penolakan, tapi nggak apa-apa, kita nggak usah jera untuk menawarkan karena kita tahu dia lagi nggak baik-baik aja nih. Ternyata untuk bercerita itu tidak harus kepada orang tertentu, tapi kemana yang nyaman. Iya, nyaman. Kadang juga keluarga sendiri pun juga belum tentu bisa membuat kita nyaman. Gitu. Jadi harus tergantung opennya seseorang terhadap kita begitu. Benar. Biasa kan ada yang mungkin yang suami istri tapi istrinya nggak nyaman cerita ke pasangannya gitu kan, itu ada ya gitu kan. Nah seperti itu. Nah jadi kita buat nyaman dulu. Saya yakin kalau udah nyaman, pendekatan kita juga cukup bagus. Kalau ada masalah dia pasti dia mau untuk cerita, meskipun hanya sedikit-sedikit nih, spill-spillnya aja gitu ya, dia akan cerita. Paling tidak secara penuh gitu menceritakannya gitu mungkin ya. Gitu ya. Tapi paling tidak udah melepaskan. Udah gitu melepaskan. Atau misalkan dia datang ke kita, dia bilang kayaknya aku udah susah tidur nih beberapa hari. Nah itu tanda-tanda tuh biasanya gitu kan. Oke, sampai tanya kan udah tidurnya jam berapa malam tadi gitu. Ada yang pengen dibagikan nggak ceritanya ke saya seperti itu. Oh enggak ada. Oh ya nggak apa-apa. Nah itu sering memang terjadi penolakan di awal itu sih Mbak, ketika kita ingin menjadi seorang pendengar yang baik atau mau mencoba menjalani P3LP tadi, cuman dia lebih kayak nutup diri. Nah itu tuh gimana? Sehingga nanti pas ujung-ujungnya ketika menumpuk dan membuncah, nah itu yang sampailah ke tahap mengakhiri hidupnya tadi. Benar. Nah apakah itu dari psikolog sendiri juga ada layanannya yang bisa untuk di konsultasi, atau memang ada bantuannya nih untuk orang-orang yang seperti ini gitu? Oke, iya, betul banget. Jadi kita ini ada layanan 119 extension 8. Nah, itu memang untuk pencegahan bunuh diri gitu ya. Jadi boleh teman-teman untuk memanfaatkan gitu ya layanan tersebut, dan itu oleh psikolog ya. Psikolog yang sudah mengikuti pelatihan bagaimana untuk proses pencegahan di situ ada. Berarti by phone aja? Iya, by phone itu telepon nasional, berarti nomornya setiap di gadget kita bisa langsung dipencet 119 extension 8 gitu ya. Atau teman-teman bingung nih, ada nggak ya psikolog terdekat di sini? Nah boleh itu dicari gitu ya, ipk.id, nanti cari psikolog. Nah misalkan di daerahnya di mana nih, kabupaten kotanya gitu kan, misalkan contoh nih Mbak Novil nih di Tanjung Jabung Barat. Nah, nanti tinggal klik aja Tanjung Jabung Barat, akan keluarnya. Detail Mbak Novel berarti akan diinfokan. Ada juga di situ, itu udah lengkap, dan di situ memang sudah memiliki lisensi gitu ya. Jadi memang udah terpercaya seperti itu. Tapi untuk mungkin mikirnya, oh ini butuh biaya, pasti kayak gitu ya. Kalau butuh biaya. Nah kalau misalkan untuk layanan 119 extension 8 itu gratis, jadi silakan. Berarti bisa curhat juga sebenarnya di situ. Bisa, ada yang mendengarkan ya, bukan operator yang mendengarkan. bukan pakai sistem ya, yang kayak suara itu ya. Kirain operator enggak ya. Memang murni diangkat oleh yang bagian psikolog atau yang profesional di bidang profesionalnya, itu. Karena memang sudah terlatih juga, dan itu bekerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis gitu ya Indonesia. Ternyata memang udah ada asosiasinya juga. Iya benar, itu memang banyak teman-teman yang kemudian bergabung di sana.
Nah, jadinya pemirsa jadi tahu nih Mbak Novil kan, dengan bener. menonton program acara Hidup Sehat jadinya tahu gitu loh kan. Nah juga tadi kita udah bahas tentang masalah-masalah ya, karena kembali ke yang korban nih Mbak. Mungkin kan setiap orang masalahnya beda-beda nih ya Mbak ya, sampai tadi ada yang memilih untuk mengakhiri hidup. Mungkin bagi orang lain, biasa aja sih, aku lebih lebih struggle lagi dari itu. Nah, itu bagaimana untuk menghilangkan pemikiran seperti itu ketika ingin mendengarkan cerita orang lain, Mbak? Jadi ketika kan kadang orang itu menceritakan nih, nah tadi seperti yang Mbak bilang, wah ya aku parah lagi dari itu. Nah ini kan sering sekali seperti itu sehingga membuat orang lain tidak ingin bercerita jadinya. Iya, benar banget. Jadi hal yang seperti itu kita kurangi gitu ya. Kalau misalkan ada teman kita untuk pengen datang kemudian bercerita ke kita, ya kita berarti menganggap bahwa teman kita mempercayai kita nih. Ya, kita punya itu dong konsep di awal. Oke, sepertinya Mbak Wadah pengen cerita sesuatu nih. Jadi saya harus siap diri dulu. Saya jangan membanding-bandingkan deh, saya dengerin dulu ceritanya. Gitu. Kalau udah selesai gitu mendengarkan, mungkin kita boleh tanyakan, mau nggak saran dari aku? Pernah sih beberapa kali mengalami hal yang sama gitu. Mungkin ini bisa juga digunakan untuk kamu kalau kamu untuk berkenan, seperti itu. Tapi balik lagi, dia udah selesai dulu ngomongnya, gitu. Kalau misalkan nanti perdebatan, nggak bisa, pasti sering kayak gitu ya. Bener. Ya kita nggak usah maksakan juga. Oke, nggak bisa. Oke, intinya ketika mendengarkan itu kita bukan berdebat. Iya, kadang kan sering jadi mendengarkan kok jadi perdebatan gitu, jadi diskusi. Nggak mau, kadang ada juga beberapa orang yang tidak mau mendengarkan. Iya, benar. Atau selalu komplain gitu. Bukan komplain, baru selesai dia ngomong beberapa kata gitu kan, dipotong, ya gitu kan. Tetapi balik lagi kalau kita tidak mampu untuk menjadi pendengar yang baik, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa kita sampaikan aja mungkin ke aku ada kegiatan ini nih, mohon maaf, aku hari ini nggak bisa untuk mendengarkan, gitu kan. Gimana kalau daripada menambahkan masalah atau semakin kusut ya? Iya, kusut gitu. Gimana kalau nanti jam sekian deh, mungkin kita ngerasakan posisi nggak siap untuk dengarkan, atau gimana untuk sementara sama Mbak Novil dulu gimana, gitu kan. Diarahkan dan dihubungkan ya. Jadi dari step itu tadi ya bisa jadi langsung karena kita merasa tidak mumpuni mungkin, jadi langsung menghubungkan sesuatu. Benar. Gitu ya. Tapi nanti yang dengan arti kata kita jangan mikir tersinggung nggak ya, enggak. Tapi kita minta maaf dulu, mohon maaf hari ini aku ada kegiatan lain, aku harus mau fokus untuk ngerjain ini, gitu kan. Gimana kayaknya nih kamu butuh cepet banget ini, gimana kalau misalkan sama Mbak Mawadah aja, gitu kan. Saya coba untuk saya tanya Mbak Mawadah lagi di mana nih sekarang, gitu kan. Jadi ibaratnya jangan sampai membuat dia jadi ada masalah baru lagi gitu kan. Takutnya jadi mau cerita dengan kita, gitu ya, ternyata saya kok malah dijudge ya sama dia, atau kok saya selalu dikonfrontasi ya, langsung di debat dianggap salah gitu ya. Nah kita boleh untuk menolak kalau kita nggak bisa untuk mendengarkan, jadi nggak usah memaksakan diri kita. Kadang juga tergantung tipe orangnya juga ya Mbak ya. Ada kan kadang orang ini nggak cocok gitu Mbak, nggak bisa gitu, yang ini nggak bisa, dia ini yang ngedengerin nih. Benar. Gitu. Ada ya? Ada ya? Gitu kan. Jadi lebih baik dihindarin atau tidak usah terjadi penambahan masalah. Bener. Aslinya kan kalau dalam hubungan sosialisasi gitu ya, kita udah kenal, Mbak Mawadah untuk terkait ini nggak enak dibawa diskusi atau untuk diceritakan masalah ini. Mungkin Mbak Mawadah gitu. Mungkin Mbak Mawadah enak kalau diajak mendengarkan masalah bisnis. Misalkan gitu ya. Lebih excited gitu, atau lebih relate lah. Relate gitu kan. Kalau masalah ini kayaknya saya lebih cocok deh mungkin cerita dengan ini. Atau kalau enggak ya kita cari bantuan 119 extension 8. Sudah disediakan tadi. Iya, seperti itu. Atau ngerasa juga, kalau misalkan secara finansial cukup oke, kayaknya ke psikolog aja deh, gitu kan. Lebih akurat dan juga rahasia dijamin, gitu kan. Kredibelnya jelas, gitu kan. Sudah banyak kok ya psikolog, apalagi di Jambi juga ya. Tinggal dicari aja yang terdekat, mau yang kemana atau yang nyamannya yang mana. Kadang kan dari sekilas aja, saya sih samanya sama Mbak Novil nih, gitu, mau nyariin Mbak Novil gitu kan. Bisa banget gitu kan. Nah makanya jadi ya nggak usah terlalu dipaksakan juga. Atau misalkan saya merasa bersalah hari ini, saya nggak bisa membantu Mbak Mawadah. Kita sebagai yang penolong juga kita nggak
bukan kewajiban kita juga, dengan arti kata bukan dosa juga gitu, karena kita memang belum siap untuk membantu. Kita juga punya masalah sendiri juga. Kita belum selesai dengan masalah kita, kemudian jadi nggak ada salahnya untuk belum siap mendengarkan yang lain gitu kan. Tetapi kita tetap dengan arti kata peduli, mungkin dengan simpelnya ngasih minum deh. Gitu kan ya. Dibuat nyaman aja tanpa harus ada kegiatan yang menambahkan beban kita juga. Gitu. Nah, sering sekali yang saya perhatikan, terutama anak-anak muda nih, mereka itu seperti kayak self diagnostic gitu loh, kayak dia sendiri mengira-ngira, wah ini saya nih kayaknya bipolar nih. Nah itu apakah baik ataukah seperti apa nih menurut dari sisi psikolog sendiri? Karena saya juga sering bertemu bahwa, aduh saya ini kayak gini nih, aduh saya bipolar nih. Nah mohon mungkin pencerahannya bagi anak muda ataupun siapapun itu yang punya pemikiran demikian nih Mbak. Apakah baik self diagnostic itu? Oke, nah iya, memang self diagnostic itu memang sekarang ini itu ya menjadi apa ya, satu sisi terkait dengan kesehatan mental, kepeduliannya, aware-nya, kesadarannya tinggi gitu ya kalau kita lihat. Tetapi dengan tingginya kesadaran itu mereka jadinya self diagnostic, jadi berbanding lurus. Iya gitu kan, aslinya itu tidak boleh kita lakukan. Selain juga sosial media udah sangat up to date sekali, digitalisasi kan. Gitu kan. Nah, akibatnya apa yang akan terjadi adalah mereka malah jadi tambah memperparah kondisinya. Oke, menarik Mbak. Kita tahan dulu, nanti setelahnya kita bahas kembali ya Mbak ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Mbak Novil yang merupakan psikolog klinis, yang mana sudah banyak panjang lebar tadi dibahas, dan tadi saya menggantung tentang self diagnostic nih Mbak. Ternyata itu tidak baik ya Mbak ya, walaupun sudah dapat info di sosial media atau sudah ngerelate-relatein atau menghubung-hubungkan dengan pengalaman kita, ternyata sebaiknya jangan dilakukan seperti itu ya Mbak ya. Itu jadi bagaimana kalau menurut Mbak sendiri untuk himbauan agar tidak melakukan self diagnostic? Baik. Jadi balik lagi ya, bahwa memang kesadaran masyarakat terutama Gen Z ya yang sekarang ini ya, gen yang baru, generasi baru, bahwa itu dengan arti kata kalau misalkan saya kayak gini berarti saya bipolar deh kayaknya, iya kan? Padahal dengan mereka melakukan self diagnostik itu akan memperparah kondisinya karena mereka mencocok-cocokkan gitu kan, memperburuk situasi dan suasana benar. Suasana hatinya semakin galau atau semakin kacau gitu. Itu juga akan menimbulkan rasa cemas nantinya. Berarti benar ya saya bipolar. Nah itu kan menambah gejala seperti itu kan. Nah, sedangkan psikolog sendiri mereka itu butuh beberapa kali pertemuan kemudian baru bisa untuk mendiagnosa. Tidak sembarangan ya. Oh, ini kamu bipolar nih, pas ketemu sekali langsung ketahuan enggak ternyata gitu kan. Enggak semudah itu. Enggak semudah itu. Jadi apalagi ada alat tesnya ya, kita harus men-scoring, melakukan interpretasi hasil scoring gitu kan. Oh iya nih gitu ya. Bisa jadi 2 kali pertemuan, oh iya dia ini kayaknya mengalami diagnosa ini gitu kan. Ada juga yang 1 kali pertemuan masih bisa untuk mendiagnosa ya, biasa psikolog juga ada. Tetapi kan mereka masih ada kecenderungan nih arah ke sana gitu kan. Dia belum benar-benar fix gitu. Apalagi yang kita gitu ya, yang bukan profesional gitu kan, kita kemudian mendiagnosa diri kita sendiri. Sedangkan profesional aja butuh waktu, kemudian step by step, kemudian untuk mendiagnosa seperti apa, seperti itu. Jadi lebih baik sebenarnya cari tempat untuk bercerita dulu ya. Benar. Ada 3M tadi. Baik gitu. Mbak, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Mbak. Sangat menarik tema kita pada hari ini sehingga tidak terasa bahwa sudah 1 jam. Baik Mbak, saya mohon kesimpulannya pada program acara Hidup Sehat kita pada hari ini. Baik, mungkin kesimpulan saya adalah bahwa kesehatan jiwa gitu ya, atau kesehatan mental itu sendiri itu hampir sama dengan
seperti kesehatan fisik, dan semua itu gejala yang terjadi pada diri kita itu biasanya udah ada tuh tanda-tandanya, seperti kayak susah tidur, bagaimana kita nggak bersemangat pada hari itu gitu kan, bagaimana kita menarik diri, itu semuanya udah ada gejalanya. Jadi bagi semua masyarakat Indonesia, terutama wilayah Jambi, coba kita sadari dulu, kita kenali diri kita dulu bahwa kondisi kita apakah secara mental baik-baik aja atau enggak. Seperti itu. Dan untuk mungkin keluarga, teman, dan kerabat, kita juga perlu untuk memperhatikan bagaimana kondisi orang-orang terdekat kita. Seperti itu, Mbak Mawar. Baik, sangat luar biasa sekali. Tentunya dengan tema ini yang sangat menarik sekali ya. Yang sebelumnya mungkin belum ada yang tahu bahwa ada juga pertolongan pertama pada luka psikologis. Baik Mbak Novil, terima kasih kehadirannya di Studio TVRI Jambi pada hari ini. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawadah Warohmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.